Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tasrahu biha sadri wa tuyassiru biha amri wa tajburu biha kasri wa tughni biha faqri wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, mathalu salawatil khamsi mithlu nahrin ghamrin ala babi ahadikum yaktahimu fi kulli yawmin wa laylatin 5 marratin. Afatarawna dhalika yubki alai min darani syai'? Afatarawna dhalika yubki alai min darani syai'a? Qalu la. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-salatu ila salati kafaratu lima bainahuma idza ijtunibal kaba'ir. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu idza hadara waqtu salati yaqul qumu ila narikum alladhi awqadtumuha fa'adfi'uha yuridu bin nari adh-dhunub wa bi idfa'iha al-qiyamu ila salah fa innahu mukaffirun lis-sayyi'at wa mudhibul laha. Qala Allah ta'ala wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kembali kita bersama-sama mendengarkan nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan nasihat dari beliau, kita mendapatkan keberkahannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan asrar dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengutip satu hadis Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, perumpamaan solat 5 waktu yang biasa kita kerjakan mulai subuh sampai isya, itu kata Nabi seperti sungai yang ada di depan pintu kalian, yang mana sungai tersebut itu deras. Sungainya deras, sungainya bening, menyejukkan, menyenangkan. Kemudian setiap hari kita mandi di situ sebanyak 5 kali. Jam 5 mandi. Kemudian jam 10 mandi. Jam 2 mandi.
Jam 4 mandi, jam 5 mandi 5 kali. Kemudian kata Nabi, apakah engkau akan melihat walaupun sedikit dari kotoran badanmu? Kata sahabat, qalulah, tidak wahai Rasulullah. Apabila kita setiap hari mandi sebanyak 5 kali, maka sedikit pun kotoran tidak bakal ada dalam tubuh kita. Begitu pula ibaratkan kita sholat 5 waktu. Subuh sholat, zuhur sholat. Antara subuh dan zuhur ini merupakan kafaratul lima bainahuma, penghapus dosa-dosa yang kita perbuat mulai pagi sampai siang. Dengan kita sholat, maka seluruh dosa-dosa yang kita perbuat mulai pagi sampai siang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara zuhur dan asar, di tengah-tengah antara zuhur dan asar, kita apabila berbuat satu maksiat atau beberapa maksiat, ketika kita menunaikan sholat asar, maka itu sebagai penghapus dari dosa-dosa yang kita perbuat, kata Nabi Muhammad SAW. Cuma dengan catatan, yaitu dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Adapun dosa-dosa besar tidak bisa dihapus dengan antara sholat satu dengan sholat yang lainnya. Wajib hukumnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Muhammad, as-salatu ila sholati kafaratu lima bainahuma. Antara satu sholat dengan sholat yang lain itu merupakan kafaratun, yaitu penghapus dosa-dosa yang kita perbuat lima bainahuma, antara subuh dan zuhur, kemudian antara zuhur dan asar, antara asar dan maghrib, antara maghrib dan isya, idastunibatil kabair, apabila kita menjauhi dosa-dosa yang besar. Maksudnya dosa besar tidak bisa dihapuskan cuma dengan mengerjakan sholat, akan tetapi wajib hukumnya dosa besar kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya menurut ulama tasawuf, dosa itu seluruhnya besar, walaupun memang ada di antaranya minal kabair az-zina atau qatlun nafis. Di antara dosa-dosa besar itu membunuh jiwa atau berzina. Memang ada dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Namun orang tasawuf, orang sufi, orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak memandang dosa kecil atau dosa besar. Sekecil apapun dosa, apabila itu ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dianggap dosa besar. Makanya dikatakan oleh ulama sufi, pernah suatu ketika Al-Imam Kahmas ini pernah mengatakan, aznabtu dzamban fa abki arba'ina sanatan. Aku pernah berbuat satu maksiat, aku pernah berbuat dosa sekali, dan aku menangis kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 40 tahun. Sekali dosa menangis selama 40 tahun. Bagaimana kalau kita meniru ulama seperti ini? Sekali kita berdosa menangis 40 tahun. Berapa kali kita setiap hari berdosa? Seandainya sehari kita berdosa sebanyak 4 kali, tinggal 4 kali 40 tahun. Berapa? 16 tahun. 16 tahun menangis. Ini Kahmas, seorang ulama sufi,
pernah berbuat satu kemaksiatan, beliau menangis selama 40 tahun. Ketika ditanya, apa penyebabnya engkau menangis seperti ini? Engkau pernah berbuat salah kepada Allah sekali saja. Engkau pernah berbuat dosa kepada Allah sekali saja. Kemudian kenapa engkau sampai menangis seperti ini? Apa dosamu? Dipikir oleh teman-temannya atau oleh saudaranya, Imam Kahmas ini telah berbuat dosa besar. Enggak taunya apa kata beliau. Suatu ketika saudaranya berkunjung kepadanya. Saudara jauh berkunjung kepadanya. Katakan ada saudara dari Banjar, Kalsel, datang ke Kaltim. Kemudian saudara yang di Kaltim ini menjamu dengan membeli makanan yang lauknya ikan. Ya, ikan nila atau ikan bandeng. Sudah makan bersama-sama. Setelah selesai makan bersama-sama, Imam Kahmas ini nggak sadar tujuan yang beliau lakukan adalah supaya tangannya nggak bau amis. Mendekatlah ke tembok tetangga, dinding tetangga. Dinding zaman dahulu tidak sama dengan dinding zaman sekarang. Kalau sekarang, kalau tangan kita gosok-gosokkan, nggak ada timbul tanah. Adapun dinding zaman dahulu, karena memang nggak pakai semen dan dinding dahulu memang terbuat dari tanah, ketika tangan kita gosok-gosokkan, maka menempellah tanah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Kahmas, ulama sufi di zamannya itu. Tangannya diosok-osok ke dinding yang terbuat dari tanah. Setelah itu dipakai untuk bersabun agar bau amisnya ini hilang. Ketika dia tersadar bahwasanya itu bukan dindingnya dia, itu bukan temboknya dia, itu rumahnya tetangga, langsung beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu beliau selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun karena tidak perhatian terhadap barang orang lain. Dengan tidak perhatian dengan barang orang lain, akhirnya ia melakukan satu perbuatan yang jelas itu merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah dia menangis 40 tahun. Sebenarnya dosa itu bukan masalah remeh atau besar. Dosa akan dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini meremehkan. Kapan kita meremehkan satu dosa, berarti Allah Subhanahu wa taala menganggap dosa tersebut besar. Kapan kita menganggap dosa itu besar, berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dosa tersebut kecil. Makanya dikatakan oleh ulama, arba'un ba'da dzambi syarrun min dzambi. Ada 4 hal setelah seseorang melakukan satu perbuatan dosa, itu lebih buruk, lebih jelek daripada dosanya. Jadi setelah seseorang melakukan dosa, ya, 4 hal ini menjadikan perbuatannya itu lebih buruk daripada dosanya. Ya. Yang pertama, al-istisghar. Dia meremehkan perbuatan dosa. Ketika seseorang meremehkan perbuatan dosa, maka sifat meremehkan ini dosanya lebih besar daripada melakukan perbuatan dosanya. Ada seseorang berbuat maksiat. Setelah ia berbuat maksiat, kemudian dia meremehkan perbuatan tersebut, menganggap kecil perbuatan maksiat tersebut. Maka ketika ia menganggap kecil perbuatan maksiat itulah
dosanya lebih besar, keburukannya lebih buruk daripada perbuatan maksiatnya. Sedangkan yang kedua, yaitu wal iktiror, tertipu. Bagaimana maksudnya tertipu? Kita tahu Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa-dosa hambanya, apabila ia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihukumi kayaumin waladatu ummu, seperti anak yang baru lahir dari ibunya. Apabila memang tobatnya orang tersebut benar, memang betul-betul tobat, mengharap ampunan Allah, menyesal dan bertekad tidak bakal mengulangi perbuatan dosa tersebut, maka seluruh dosa-dosa sebesar apapun yang pernah ia lakukan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tertipu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala ini menganggap remeh, nanti aja aku akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun? Sebesar apapun dosa-dosa yang aku berbuat, ketika aku memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi kembali, beres urusanku. Nanti saja aku meminta ampun Allah Subhanahu wa taala. Aku saat ini mengikuti hawa nafsuku, mengerjakan apa-apa yang aku inginkan, nanti aku akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya tertipu. Dan hal inilah paling banyaknya yang menyebabkan seseorang kelak dia memiliki kiamat menangis menjerit. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya paling banyaknya inna aktsara siyahi ahli nar min at-taswif. Sesungguhnya paling banyaknya cerita tangisan penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi itu karena dia tertipu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Gampang saja, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila aku akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dua, jadi iktirornya, merasa tertipunya ini lebih buruk daripada perbuatan dosanya. Sedangkan yang ketiga, kata ulama, al-istibsyar, yaitu gembira. Na'udzubillah. Sering kita jumpai orang setelah berbuat maksiat biasanya bangga. Setelah bermaksiat ia bangga, cerita kepada teman-temannya, cerita kepada tetangga-tangganya. Jadi perbuatan maksiatnya ia ceritakan. Kenapa ia ceritakan? Karena dia bangga dengan maksiatnya. Maka bangga dengan maksiatnya inilah lebih besar dosanya daripada maksiatnya. Sedangkan yang keempat yaitu al-israr, terus menerus. Walaupun dianggap dosa kecil, ya, kemudian dia terus maksiat. Kenapa? Karena menganggap dosa kecil. Terus pandangan kita enggak kita jaga, mulut kita enggak kita jaga, salaman kita enggak kita jaga, ya, terutama pandangan enggak kita jaga karena kita menganggap remeh. Kemudian kita terus menerus melakukan perbuatan maksiat. Nah, terus menerusnya inilah, walaupun dosa yang kita anggap kecil, ini israr atau terus menerus, ini yang menyebabkan orang tersebut terus menerusnya itu lebih besar dosanya daripada perbuatan dosanya. Empat ini kata ulama, empat hal ini setelah ia berbuat dosa lebih buruk daripada dosanya. Kemudian Sayyiduna Abu Bakar Siddiq beliau pernah mengatakan, "Qumu ila narikum allati awqatum wa fadfi'uha." Sayyidina Abu Bakar Siddiq apabila masuk waktu sholat tiba, beliau mengajak teman-temannya, ayo bangkit, matikan api yang telah kalian nyalakan. Maksudnya apa? Ketika kita berbuat maksiat, dengan secara langsung atau tidak langsung
kita ini telah menyalakan api yang akan membakar kita. Setiap dosa yang kita perbuat berarti kita menyalakan api kita kelak di hari kiamat. Makanya kata Abu Bakar Siddiq, apabila masuk waktu sholat, ayo bangkit, kerjakan sholat, matikan api yang telah engkau nyalakan, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena antara satu sholat dengan sholat lainnya adalah kafaratun lima bainahuma, yaitu sebagai penghapus atas dosa-dosa yang kita perbuat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata, laksanakan sholat, dirikan sholat, tarafayn nahari, dua penghujung di waktu siang, subuh sama zuhur, penghujung siang, awal siang, subuh sama zuhur. Kemudian asar dan maghrib, penghujung siang. Wa zulufan minal lail, dan pertama waktu malam, yakni salat isya. Tarafayn nahar, dua penghujung siang, subuh ke zuhur, asar ke maghrib, sedangkan isanya yaitu awal dari waktu malam. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghapus berbagai macam perbuatan keburukan atau kejelekan, tapi dengan syarat apabila kejelekan itu sifatnya kecil, maksiat itu sifatnya kecil. Tapi kalau maksiatnya itu sifatnya besar, maka antara sholat satu ke sholat lainnya ini tidak bisa menghapus dosa-dosa. Wajib hukumnya harus dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad warada anna hadhil ayat nazal fi rajulin asaba min imra'atin maduna zina. Ayat ini diriwayatkan bahwasanya ayat ini, ayat wa aqimis sholata tarfan yamin, itu datang atau asbabun nuzul itu ada seorang laki-laki berbuat tidak senonoh terhadap seorang perempuan, duna zina, namun nggak sampai zina. Jadi kisahnya, laki-laki ini jualan kurma di hadapan rumahnya. Di hadapan rumahnya dia jual kurma. Kebetulan ada seorang perempuan mau membeli kurma, nanya. Kan biasa perempuan nanya agak lama. Nanya. Kata si laki-laki ini, wahai ibu, ada kurma yang lebih bagus dari ini. Mana? Di dalam rumah. Coba lihat. Dibawa ke rumah. Setelah dibawa ke rumah, dikunci pintunya, kemudian dia dipaksa, dipegang-pegang sama laki-laki ini, cuma maduna zina, nggak sampai zina. Ya mungkin dipeluk, dicium dan lain-lainnya. Maka setelah dia tersadar bahwasanya dirinya dikuasai oleh hawa nafsunya, dia tidak bisa membendung hawa nafsunya, maka datanglah laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, dan laki-laki ini minta agar dihad oleh Nabi Muhammad SAW, dihukum dengan dihad oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dilempari batu. Hukumannya orang berzina. Cuma laki-laki nggak tahu yang wajib dihad, dihukum dilempari batu itu orang berzina. Sedangkan laki-laki ini cuma mencium, memegang, merangkul, memeluk dan lain-lain. Maka ketika meminta kepada Nabi laki-laki ini agar dihukum had, Rasulullah SAW tidak menggubrisnya. Kemudian laki-laki ini diajak sholat oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai sholat,
Kemudian Nabi mengatakan, mana tadi yang minta aku untuk menghukumnya? Mana tadi laki-laki yang telah berbuat maksiat dan memerintahkan aku untuk menghukumnya, had kepadanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut, wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibna sayiat. Maka faqala ar-rajul hadza li khassatun am linnasi amma. Wahai Nabi, apakah ini khusus buat diriku atau seluruh umat Islam? Kata Nabi, bal huwa linnasi amma. Ini seluruh untuk umat Islam, yakni selagi dia tidak berzina maka tidak sampai di had. Kalau sudah berzina baru di had, karena ini cuma mencium, memeluk dan selain-lainnya. Maka dengan hal ini kemudian turunlah ayat ini gara-gara seorang laki-laki yang menyeret perempuan, dibawa ke rumahnya, ya, kemudian dipaksa untuk dipeluk, dicium dan sebagainya. Maduna zina, cuma nggak sampai berzina. Qultu wa fihi dalilun ala anna sawabain masayat tukaffiru bisalati wa ghairiha min hasanat. Kata Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah, ayat ini merupakan dalil, merupakan petunjuk anna sawabain masayat, bahwasanya dosa-dosa kecil itu bisa diampuni dengan kita mengerjakan sholat. Antara sholat ke sholat dapat menghapus dosa, sholat lagi dihapus dosa kita, sholat lagi dihapus dosa kita, cuma dengan syarat dosa kecil, bukan dosa besar. Wa ghairiha minal hasanati, dan seluruhnya, wa dan selainnya sholat minal hasanati, dari kebaikan. Jadi bukan hanya sholat, setiap kita berbuat kebaikan ini dapat menghapus dari perbuatan buruk kita. Kita bersedekah, dengan sedekah ini dapat menghapus dosa-dosa kecil kita. Kita berbuat kebaikan kepada seseorang, dengan berbuat kebaikan ini dapat menghapus dosa-dosa kecil yang kita berbuat. Makanya kata Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Nabi Muhammad, ittaqillaha, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, tamhuha, yang akan menghapus keburukan tersebut. Setiap keburukan yang pernah kita lakukan ini dapat dihapus dengan perbuatan baik kita ataupun dengan mengerjakan sholat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah kepada kita semua, sehingga kita selalu berada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya.